Di sebuah sekolah dasar, tepatnya kelas 2, ada seorang siswi bernama Anida. Ia cerdas, cepat memahami pelajaran, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Tapi, ada satu hal yang sering membuat suasana kelas berubah. Anida, itu punyaku. Tolong kembalikan. Anida, sudah ya, fokus belajar dulu. Anida tidak bermaksud jahat, namun perilakunya sering membuat teman-temannya merasa tidak nyaman. Dan guru kadang menegur, kadang membiarkan. Semua terasa tidak jelas bagi Anida. Ibu, Ani gambar ini buat ibu. Mau lihat? Nanti ya sayang, ibu lagi kerja. Di rumah, Anida adalah anak tunggal yang sangat disayangi. Ia selalu mendapatkan apa yang ia mau. Tapi kesibukan orang tuanya membuat waktu bersama hampir tidak ada. Pujian untuk perilaku baik jarang terdengar, sementara perhatian sering datang ketika ia membuat kesalahan. Anida, kok ceroboh sekali? Tanpa disadari, Anida lebih sering mendapat perhatian ketika ia berbuat salah, bukan ketika ia melakukan hal baik. Di rumah tidak ada batasan yang jelas, dan di sekolah pun ia sering mendapat perhatian saat melakukan hal negatif. Anida mulai belajar bahwa kesalahan jauh lebih terlihat daripada kebaikannya. Anida, jangan begitu lagi. Itu mengganggu temanmu. Tolong duduk dengan tenang dan perhatikan di depan. Di sekolah, perilaku Anida kembali mendapat perhatian. Meski teguran tidak menyenangkan, bagi Anida ini tetap perhatian. Dan perhatian dalam pandangannya lebih baik daripada tidak dilihat sama sekali. Inilah yang membuat perilaku buruk Anida semakin kuat dan terus berulang. Menurut teori operant conditioning dari B.F. Skinner, perilaku manusia terbentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya. Dan itulah yang terjadi pada Anida. Rumah dan sekolah tanpa sadar memperkuat perilaku negatifnya, sementara perilaku baiknya tidak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Anida, terima kasih sudah tenang dan siap belajar. Ibu bangga padamu. Setiap perilaku baik langsung diberi apresiasi kecil. Pujian ini menjadi penguatan positif agar dapat mempertahankan perilaku baik Anida, serta membuatnya merasa dihargai. Gangguan kecil yang tidak membahayakan tidak lagi mendapat perhatian. Tanpa penguatan atau perhatian, perilaku itu perlahan menghilang. Anida, kamu duduk di depan, dan setelah bel istirahat berbunyi, kamu tidak boleh keluar sebelum ibu mengizinkan. Ini akibat dari mengganggu teman. Hukuman ringan diterapkan secara konsisten, tegas, dan tetap mendidik. Perubahan kecil diapresiasi dan dihargai. Ini membantu Anida belajar bertahap menuju perilaku yang lebih baik. Kini Anida mulai sadar dan belajar bahwa ternyata untuk mendapatkan perhatian yang baik dari orang lain, ia juga harus berperilaku yang sama seperti mereka. Bagus sekali Anida, itu langkah yang baik, teruskan ya. Selain lingkungan sekolah, lingkungan rumah juga berperan dalam membentuk perilaku, di mana pertemuan ini menjadi titik baik bagi Anida. Guru menjelaskan kepada orang tua dengan hati-hati bahwa Anida membutuhkan lebih banyak bimbingan dan kedekatan dari rumah. Dari sinilah perubahan besar mulai terjadi. Anida merasa lebih diperhatikan, lebih tenang, dan perlahan mulai memperbaiki perilakunya. Perlahan, Anida memahami bahwa perhatian positif jauh lebih menyenangkan dibandingkan perhatian karena masalah. Ia merasa diterima, dihargai, dan punya teman. Kisah Anida mengingatkan kita bahwa setiap perilaku anak adalah pesan. Terkadang mereka hanya ingin diperhatikan, didengarkan, dan dipahami. Dengan empati, penguatan positif, dan konsistensi, setiap anak memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita hanya perlu melihat lebih dalam dan mendengarkan apa yang tidak mereka ucapkan.